like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dengar nggak tentang kisah salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang mana pada saat perang Khandaq sahabat-sahabat Rasulullah rebutan buat ngakuin dia sebagai anggota keluarganya. Namun Rasulullah secara aklamasi langsung bilang bahwa beliau adalah keluargaku, huwa min ahlul bait, dia adalah keluargaku. Siapakah beliau? Beliau adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini yang menjadi inspirasi saya dan istri saya untuk menamai anak kita yang kedua itu dengan nama Salman Al-Faruq. Kombinasi dari dua sahabat Nabi yang mulia, yaitu Umar bin Khattab ya, Umar Al-Faruq dan juga Salman Al-Farisi. Kita gabung menjadi Salman Al-Faruq. Kami ingin anak kami ini yang kedua, Salman Al-Faruq, mempunyai kemauan yang kuat, tekad yang kuat, dan juga nggak gampang menyerah, dan fisiknya juga kuat. Tapi dia juga harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Sebagaimana Al-Faruq itu pembeda gitu artinya. Oke, kembali lagi, itu cuma intermezzo doang ya, intermezzo anak saya yang kedua. Kita kembali lagi tentang Salman. Salman ini berasal dari negeri Persia. Kotanya namanya Isfahan, desanya bernama desa Ji. Bapaknya Salman ini, ayahnya Salman itu adalah seorang bupati di negeri Persia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Persia itu adalah dua negara adidaya di zaman Rasulullah, Persia dan juga Romawi untuk saat itu ya. Kalau sekarang ada Amerika dan juga Cina mungkin ya, kalau yang sekarang ini dua negara adidaya atau superpower saat ini. Jadi Salman ini berasal dari negeri Persia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Persia ini menganut agama Majusi, dan Salman ditugasin oleh ayahnya untuk menjaga api di tempat peribadatan orang-orang Persia tadi, supaya apinya enggak padam, supaya apinya enggak mati. Nanti enggak lucu kan ketika mau ibadah nyalain apinya mati, nyari korek dulu buat nyalahin dulu semua segala macamnya, akhirnya enggak lucu gitu ya. Makanya Salman ditugasin buat menjaga tempat ibadahnya supaya apinya enggak padam, enggak mati gitu. Singkat cerita, ayahnya punya sebidang tanah di suatu tempat, dan Salman ditugasin, dimintain tolong oleh ayahnya untuk nengokin sebidang tanah yang dimiliki oleh ayahnya di tempat tersebut. Nah, akhirnya Salman pergi tuh dari rumahnya menuju tempat yang ditujukan oleh bapaknya, yang dikasih tahu oleh bapaknya. Nah, di tengah perjalanan Salman Al-Farisi ini melihat ada sebuah gereja Nasrani. Akhirnya Salman mampir sebentar, terus dia lihat-lihat, kok cara ibadahnya beda dengan agama yang saya anut. Akhirnya dia bertemu dengan pendetanya. Dia nanya ke pendetanya, ini agama apa? Kata pendetanya, ini agama Nasrani. Terus setelah itu dia nanya lagi Salman, ini agama berasal dari mana? Kata pendetanya, ini dari negeri Syam. Oh gitu. Oh, nanti kalau seandainya kamu mau pergi ke Syam, saya boleh ikut nggak? Oh boleh, ikut aja, kata pendetanya. Kurang lebih gitu percakapannya. Ini bahasa saya doang gitu. Kurang lebih seperti itu percakapannya. Salman minta diajak kalau pendeta tersebut pengen pergi ke negeri Syam. Syam itu sekarang Syria gitu ya, di negeri Syria yang sekarang lagi konflik antara Sunni sama Syiah. Kita berdoa semoga kaum muslimin yang ada di Syria diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga menjadi mujahid semua, yang menjadi para syuhada yang diterima amal ibadahnya. Kita kembali lagi ke cerita Salman tadi. Jadi Salman habis ketemu pendetanya, dia pulang tuh menemui ayahnya. Terus dia sampaikan apa yang dilihat tadi, pengalaman dia tadi mampir ke sebuah gereja. Dia sampaikan kepada ayahnya, wahai ayah, tadi saya di tengah perjalanan melewati sebuah gereja dan saya ngelihat cara ibadahnya kayaknya lebih baik daripada agama kita ya, dan saya tertarik dengan agama tersebut. Ayahnya marah, nggak terima.
kalau dianggap agama Nasrani itu lebih baik daripada agama nenek moyangnya dia, yaitu agama Majusi. Akhirnya karena takut ini Salman pindah haluan, pindah server, akhirnya bapaknya itu marah kepada Salman dan Salman dikurung di dalam rumah dan dirantai gitu. Bukan cuma dikurung doang, dirantai kakinya gitu ya. Namun karena keinginan Salman itu udah kuat banget, tekadnya udah kuat, tekadnya udah bulat, membajak, dan Salman mengutus seorang utusan buat menyampaikan pesannya kepada pendeta tersebut. Salman sampaikan pesan kalau seandainya dia sudah menganut agama Nasrani dan dia pengen ikut kalau seandainya pendeta tadi pengen hijrah ke Syam, pengen pergi ke Syam. Disampaikan tuh pesannya Salman kepada pendeta tadi. Akhirnya pendeta tadi terima dan bilang kalau dia sebentar lagi akan berangkat ke Syam. Akhirnya singkat cerita pendeta itu ngirim balik pesan kepada utusan Salman tadi, dan utusan Salman menyampaikan kepada Salman bahwa pendetanya tadi pengen pergi ke negeri Syam. Akhirnya karena kemauan Salman udah kuat, tekadnya udah bulat, keinginannya udah membajak gitu ya, membara gitu. Akhirnya itu rantai yang terbuat dari besi nih ya, bukan dari tali gitu ya, dari besi, putus sama Salman. Saking kuatnya Salman, dan dia akhirnya berhasil keluar dari rumah buat ikut ke pendeta tersebut untuk pergi ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, Salman tinggal di gereja tersebut menjadi pelayan gereja. Namun di kesehariannya Salman melihat ini pendeta kurang baik, karena uang-uang infak atau uang-uang amal dari jamaahnya yang harus dipakai buat kehidupan sosial, tetapi malah dipakai buat keuntungan pribadi sama pendeta tadi. Nggak dibagi-bagiin tuh, nggak dipakai buat kegiatan sosial ataupun pembangunan-pembangunan yang lain, dipakai buat keuntungan pribadi oleh pendeta tersebut. Singkat cerita, ini pendeta umurnya enggak lama dan akhirnya meninggal, digantikan dengan pendeta yang baru. Pendeta yang baru itu akhlaknya lebih baik dan lebih amanah serta jujur, dan Salman tertarik gitu kan. Akhirnya belajarlah banyak Salman oleh pendeta yang baru tersebut. Salman sudah mulai nyaman dengan agama barunya, dengan ibadahnya orang-orang Nasrani tersebut. Namun sangat disayangkan pendeta tersebut tidak berumur panjang, karena baru sebentar Salman ketemu pendeta tersebut udah mau meninggal aja. Namun sebelum meninggal Salman sempat bertanya kepada pendeta tersebut, kira-kira si peninggalmu nanti saya harus belajar kemana lagi Tuan? Oh, nanti kamu pergi aja ke wilayah Mosul, temui pendeta si A katanya gitu. Oh gitu, yaudah, terima kasih Tuan. Terus nggak lama Tuan itu meninggal. Setelah meninggal Salman pergi ke wilayah Mosul. Mosul itu ada terletak di negeri Irak gitu ya. Sekarang namanya Irak gitu. Sesampai di sana Salman ikut jadi pelayan gereja lagi kepada pendeta tersebut. Namun sayang banget juga, ternyata pendeta itu juga umurnya enggak panjang, umurnya enggak lama. Namun sebelum meninggal pendeta itu berwasiat kepada Salman untuk pergi lagi mencari orang seperti dia di wilayah Nasibin. Sesampainya di Nasibin, Salman ketemu sama pendeta yang dipesenin tadi oleh pendeta yang ada di wilayah Mosul. Salman cerita tuh panjang lebar pengalaman dia selama di Syam sama di Mosul. Akhirnya diterima dengan baik di wilayah gereja yang ada di Nasibin tersebut. Nah, sesampainya di di gereja tersebut, Salman menjadi pelayan gereja lagi dan juga ikut dengan bantu-bantu di situ. Ikut bantu-bantu di gereja tersebut. Namun sayang lagi nih, umur pendetanya juga enggak lama. Umurnya enggak lama, akhirnya Salman nanya lagi, kira-kira saya harus belajar kemana lagi nih setelah sepeninggal engkau Tuhan? Pendeta tersebut meminta Salman untuk pergi ke wilayah Amuria. Amuria itu terletak di negeri Romawi, di negara Romawi gitu ya. Akhirnya Salman pergi tuh ke negara Romawi atau ke Amuria, ke gereja tersebut yang ditunjuk.
Singkat cerita, Salman akhirnya belajar banyak lagi tentang agama Nasrani kepada pendeta tersebut. Balik lagi nih, jadi setiap pendeta yang temui Salman umurnya sayang nggak ada yang panjang. Nah, pendeta ini sudah mau menjelang wafatnya juga ya. Mau menjelang wafatnya, kemudian Salman bertanya kepada pendeta tersebut, wahai Tuan, kira-kira sepeninggalmu nanti saya harus belajar kemana lagi nih? Kata Salman. Namun pendeta itu menyampaikan pesannya kepada Salman sambil berkata, wahai anakku, tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah yang berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Yang pertama, ia tidak mau makan dari pemberian sedekah. Yang kedua, dia mau makan kalau itu pemberiannya berupa hadiah. Jadi dia nggak mau makan pemberian sedekah, tapi dia mau makan pemberian hadiah. Itu ciri-ciri dari Nabi yang akan datangnya, Nabi akhir zaman. Terus selanjutnya, Nabi tersebut mempunyai stempel kenabian yang ada di pundak sebelah kirinya. Nah, kalau kata ulama-ulama, salah stempel kenabiannya itu berupa benjolan kecil ya, sebesar telur puyuh gitu yang ada di pundak sebelah kiri gitu ya. Terletak di antara kiri ini nih, dia ada benjolan kecil ya, sebesar telur puyuh gitu ya. Kalau menurut Ustadz Khalid Basalamah yang saya pernah dengar, stempel kenabian ini dimiliki oleh beberapa nabi atau hampir semua nabi itu mempunyai stempel kenabian. Tapi kalau yang saya dengar dari Buya Yahya juga, stempel kenabian ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu tuh, karena minimnya ilmu saya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau nggak puas bisa cari sendiri gitu ya, stempel kenabian yang ada pada diri Rasulullah. Lebih jelasnya seperti apa? Saya cuma buka kulitnya doang ya. Nanti teman-teman yang cari sendiri gitu ya. Jadi singkat cerita, pendeta tersebut meninggal dan Salman akhirnya sendiri. Dan ketika itu dia mendengar ada rombongan yang pengen pergi ke Mekah dan Salman pengen ikut kepada rombongan tersebut. Dia bilang ke rombongan tersebut, wahai Tuan, apakah benar engkau mau ke Mekah? Katanya, iya benar kita mau ke Mekah. Boleh nggak saya ikut? Nanti kamu saya kasih imbalan berupa kambing dan sapi gitu ya. Beberapa ekor kambing dan sapi kata dia. Oh boleh, kamu kalau mau ikut aja, dia bilang gitu. Udah diajak tuh. Namun sayangnya ini rombongan berkhianat. Salman itu bukannya diajak ke Mekah, tapi malah dijual ke seorang Yahudi. Salman jadi budak gitu ya, jadi budak di Mekah tadi, di Wadil Qura. Nah, disitulah tempat Nabi hijrah, karena jadi Wadil Qura itu kan diceritakan dia banyak pohon kurma. Nah ini ciri kenabian nih, kata Salman gitu kan, karena di situ banyak ditumbuhi pohon kurma. Tetapi ternyata bukan. Jadi Salman di sana tinggal dalam waktu yang beberapa lama. Nah suatu hari datang seorang Yahudi dari Bani Quraidah. Kemudian ia membeli Salman dari Wadil Qura dan dibawa ke Madinah. Nah sesampainya di Madinah, Salman itu bekerja sebagai budak di tuannya yang Yahudi tersebut. Nah sesingkat cerita, ketika Salman lagi nyantai-nyantai gitu ya, lagi nyantai-nyantai di atas pohon kurma, datang saudara sepupu dari majikannya sambil membawa berita, ada orang dari Mekah ngaku-ngaku sebagai nabi gitu. Ada orang nih datang dari Mekah ke Madinah ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah Salman langsung lompat dari pohon, terus kemudian dia nanya, apa yang kamu bilang? Nabi dari mana gitu kan?
Terus si tuannya marah, yang Yahudi. Salman langsung dipukul. Ngapain lu dengerin? Kalau bahasa kita gitu ya. Ngapain kamu dengerin gitu kan? Udah kamu kerja aja sono, nggak usah ikut campur dengan urusan kita, bilang gitu kan. Udah kamu kembali aja kerja sana, nggak usah ikut campur. Salman akhirnya balik lagi kerja. Singkat cerita, Salman pengen banget ketemu sama Nabi. Akhirnya dia cari-cari cara untuk bisa ketemu Nabi. Akhirnya ketemu juga Nabi, ketemu sama Rasulullah. Pas ketemu dengan Rasulullah, Salman membawakan buah-buahan. Salman kasih ke Nabi. Ya Rasul, dia kasih ke Nabi untuk diterima sebagai sedekahnya dia. Namun sayang Rasulullah itu diambil buah-buahannya dan dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Beda sama kalau kayak kita ya. Kita kan kita ambil dulu yang bagus-bagus buat kita kasih ke yang lain yang udah kita nggak suka gitu ya, yang udah jelek-jelek kadang kita kasih ke orang lain. Kalau Nabi enggak, ketika dikasih langsung dikasih ke sahabat-sahabat yang lain. Kalau dia bentuknya sedekah. Jadi yang ciri pertama, Rasulullah itu nggak mau makan dari pemberian sedekah. Oh gitu. Berarti ciri pertama benar. Ini ciri seorang Nabi. Terus Salman pulang, keesokan harinya Salman bawain lagi tuh buah-buahan, terus kemudian dikasih kepada Rasulullah. Dikasih ke Nabi, ini ada hadiah dari saya buat engkau, terus diambil itu buah-buahannya, kemudian Nabi makan dengan membaca basmalah, kemudian dikasih juga kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Dan ini ciri yang kedua. Ciri yang pertama dia nggak mau makan pemberian sedekah, ciri yang kedua dia mau makan harta sedekah, pemberian hadiah, maaf. Jadi yang pertama dia itu nggak mau makan pemberian sedekah, yang kedua dia mau makan kalau itu berupa hadiah. Kalau kita kan mau hadiah mau sedekah bodo amat, yang penting gratis gitu ya. Nabi enggak gitu kan. Nah itu boleh juga tuh kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bentuk menjaga wibawa kita ya, menjaga izzah kita. Kalau bentuknya sedekah ya jangan dah, kalau sedekah buat yang lain aja. Itu untuk menjaga wibawa kita. Tapi kalau dikasih hadiah ya itu boleh, karena kalau hadiah itu sifatnya apresiasi ya. Biasanya gitu ya, kalau hadiah itu sifatnya apresiasi. Sedangkan kalau sedekah itu buat orang-orang rasa iba kita ya, rasa simpati kita kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, untuk menjaga wibawa kita kalau bisa meminimalisir untuk menerima pemberian sedekah. Tapi kalau hadiah bolehlah gitu. Tapi kalau kita memang nggak punya banget ya kita terima juga, itu nggak apa-apa juga, karena nggak ada larangan buat kita menerima sedekah. Kalau malah kata orang dulu nggak baik nggak baik nolak rezeki gitu ya. Kalau bisa ambil aja semua. Tapi kalau Nabi ngajarin kita untuk kita menjaga wibawa kita, kalau bisa kita terimanya hartanya yang berupa hadiah aja. Singkat cerita, Salman pulang dengan hati yang penuh keriangan, kegembiraan, karena ciri yang disebutkan oleh pendeta yang ada di Amuria tersebut sudah terbukti bahwa Nabi itu nggak mau makan harta sedekah, tapi dia mau makan harta yang berupa hadiah. Namun ada satu ciri lagi yang Salman pengen tahu, yaitu stempel kenabian. Nah, akhirnya beberapa saat kemudian Salman bertemu lagi dengan Rasulullah gitu ya, di sebuah tempat namanya Baqiyah, tempat pemakaman orang-orang muslim atau sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang membantu pemakaman sahabatnya. Di tengah pemakaman Salman melihat dari atas, dan Nabi tahu kalau Salman itu lagi celingak-celinguk gitu ya, lagi ngintip-ngintip buat nyari stempel kenabian yang ada dalam dirinya. Nabi itu ketika itu memakai dua kain ya, satu dipakai buat sarung, satu lagi dipakai buat baju gitu ya, satu pakai buat sarungan gitu ya, celana ibaratnya gitu, dan satu lagi dipakai buat baju. Salman dia tahu, Nabi tahu nih kalau Salman itu lagi celingak-celinguk buat nyari stempel kenabian yang ada dalam dirinya. Akhirnya salah satu kainnya yang dipakaikan di baju itu disingkapkan oleh Nabi di pundak kirinya supaya Salman bisa ngelihat jelas stempel kenabiannya. Ketika itu Salman akhirnya bisa melihat dengan jelas stempel kenabian yang ada dalam diri Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia bisa lihat tuh sama Salman, dan Salman udah yakin bahwa ini memang benar seorang Nabi.
Nah, sampai sini cerita tentang perjalanan Salman dalam menjemput hidayah, dalam mencari hidayah. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya ya, kita bisa ambil ibrohnya. Kalau masih ada yang kurang puas atau ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi ya. Namun kurang lebih ini cerita yang saya dapatkan kisahnya dalam buku 60 Sirah Sahabat. Iya. Jadi sekali lagi kita harus banyak belajar dari Salman Al-Farisi dalam menjemput hidayah, yang mana dia pergi dari kampung halamannya yang terletak di negara Persia atau di Isfahan, dia pergi ke wilayah Syam, Syria, kemudian dia pindah lagi ke Mosul yang ada di Irak, kemudian dia pindah lagi ke wilayah Nasibin di Turki, kemudian dia pindah lagi ke wilayah Amuria yang ada di Romawi. Dia pindah lagi ke Mekah, kemudian dia pindah lagi ke Madinah. Itu berapa kota tuh, berapa negara yang udah dia lewatin dalam pencariannya mencari hidayah. Lah kita semuanya kan serba mudah ya, serba gampang gitu ya. Tinggal duduk doang, rebahan, buka YouTube, kelar gitu ya. Nyari hidayah sekarang gampang ya, tinggal buka YouTube doang. Atau sekarang ada Facebook, ada TikTok gitu ya. Masih ya kita nggak mau nyari juga gitu ya. Jangan hanya puas dengan keislaman kita yang sekarang ini. Jangan pernah cepat puas gitu ya. Karena Islam itu luas. Islam itu luas. Banyak yang bisa digali dari agama kita ini. Bukan cuma tentang sholat, puasa, zakat, pergi haji aja. Tapi banyak sunnah-sunnah yang kelihatannya remeh-temeh di mata Allah, remeh-temeh di mata manusia, tapi besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sumber-sumber pahala kita yang belum kita gali. Makanya banyak-banyak belajar lagi, banyak-banyak ikut taklim lagi, baik yang ada di masjid, di majelis taklim ataupun yang ada di tempat-tempat lain gitu ya. Karena kita ini masih hamba yang dhaif gitu ya. Fakir gitu ya, fakir ilmu. Jadi jangan pernah puas. Jangan sampai kita seumur hidup taunya ibadah cuma gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada penambahan lain. Sekali lagi saya ulangi, al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kepada sahabat kisah semua. Semoga Allah mengampuni atas segala kesalahan saya dan kekhilafan saya. Sekali lagi disclaimer, saya ini bukan ustadz ya, atau bukan tokoh agama. Saya cuma senang bercerita aja, makanya saya bikin channel Sahabat Kisah supaya bisa berbagi kisah kepada sahabat-sahabat kisah semua yang ada di rumah ataupun yang berada dimanapun tempatnya, dimanapun teman-teman berada gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.